Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum ya auladi? Bagaimana kabar kalian wahai ananda solih dan solihah? Jawabnya apa? Nahnu bi khairin insyaallah. Amin Allahumma amin. Kembali lagi bersama dengan Ustadz Ustadz Hilmuddin yang akan insyaallah membimbing kalian dalam pembelajaran bahasa Arab di SDIT Al-Alawi ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, sedikit Ustadz ingin menyampaikan agar ananda soleh dan soleha di rumah tetap bisa bersemangat dalam menuntut ilmu, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah, bahwasanya setiap makhluk itu adalah peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, adalah dia yang bermanfaat untuk seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada pembelajaran kita ini adalah suatu hal yang sesuai dengan hadis Nabi, bahwasanya yang pertama, kita menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita sama-sama menjadi manfaat bagi sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani di sini Ustadz mengajar kepada kalian dan kalian belajar, serta ayah dan bundanya membantu membimbing ananda soli dan solihanya untuk mengikuti pembelajaran yang disediakan oleh Ustadz wal Ustazah di SDIT Al-Alawi. Jadi kesemuanya kita mendapatkan manfaat, dan daripada itu mudah-mudahan kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah, kemudian oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, mendoakan kita dalam pembelajaran ini agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal ibadah kita serta niat kita di dalam menuntut ilmu ini Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar daripada pembelajaran kita, daripada ilmu yang kita dapat, menjadi suatu hal ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk kita dan umumnya bagi para masyarakat kelak ketika kita sudah mengerti daripada apa yang kita timba, yakni ilmu tersebut. Baik, kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, jika kalian sudah membaca basmalah dan salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pada halaman yang ke-7 kita akan belajar al-qawaid, yakni tentang tata bahasa Arab, yaitu ismus sifah, yakni ismus sifati, yaitu kata sifat atau nama sifat. Yang pertama di situ kalian lihat pada halaman 7, kata sifat itu adalah menunjukkan keadaan dan sifat benda tertentu. Contohnya sifat daripada rumah
Rumah itu besar. Nah, rumah itu adalah yang disifati dan sifatnya adalah besar. Kemudian sifat selanjutnya kecil. Al-baitu shogir, rumah itu kecil. Nah, rumah itu disebut dengan yang disifati dan kecilnya adalah kata atau nama sifat. Sifatnya kecil, sifatnya besar, sifatnya tinggi, sifatnya rendah, sifatnya panas, sifatnya dingin, sifatnya apa lagi? Panjang, sifatnya pendek, sifatnya baru, sifatnya lama. Nah, itu semua adalah kata sifat atau nama sifat. Ismus sifat, nama-nama sifat. Kita akan belajar tentang nama-nama sifat dan kegunaan daripada sifat-sifat tersebut. Contoh yang kedua, ada contoh baitun kabirun. Nah, tadi sudah telah sampaikan, baitun adalah rumah. Nah, itu disebut dengan mausuf atau yang disifati. Nah, rumah itu, nah itu yang disifati. Sifatnya apa? Yang disifati itu sifatnya apa? Kabirun, sogirun, jamilun. Sifatnya besar, sifatnya kecil, sifatnya indah. Baitun adalah yang disifati. Contoh, siapa yang di kelas itu namanya Aflah. Aflah kabirun. Aflah saminun. Aflah itu gemuk. Nah, sifatnya Aflah ini gemuk. Dan Aflah ini adalah mausuf, disebutnya yang disifati. Namanya apa yang disifati? Mausuf. Aflah saminun, Aflah gemuk. Mausufnya siapa? Aflah. Nah, yang disifati asifahnya saminun, gemuknya. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada juga ghurfatun jadidah. Nah, ruangan ini ruangan kelas kita baru. Ruangan kelas itu apa tadi? Mausuf, yang disifati. Dan jadidah adalah sifatnya, yakni baru. Seperti itu tentang pengenalan kata atau nama sifat. Ismus sifat. Yang ketiga, apabila pola tersebut didahului oleh isim isyarah atau kata penunjuk hadza dan atau hadhihi, maka dapat dibuat dua pola sebagai berikut. Contohnya, hadza baitun kabirun. Ini rumah besar. Yang A. Kemudian hadhihi ghurfatun jadidah. Ini kamar baru. Kemudian yang B, hadzal baitu kabirun. Nah, di sini ada perbedaan. Tadi hadza baitun, enggak ada alif lam. Yang kedua ada alif lamnya. Hadzal bait kabir. Nah, hadzal bait kabirun atau hadza baitun kabirun. Nah, gitu bacanya. Kemudian hadhihi al-ghurfatu jadidah. Nah, kamar ini baru. Seperti itu. Jika ada kata penunjuk hadza dan hadhihi, bisa dibuat dua pola. Hadza baitun atau hadzal bait. Nah, kalau hadza berhenti hadza baitun kabirun. Wah, ini rumah yang besar. Jika ingin dibaca dengan pola yang kedua, bisa hadzal bait, rumah ini kabirun. Yang pertama tadi bacanya hadza baitun kabir. Yang kedua hadzal bait kabirun. Nah, seperti itu. Artinya sama. Baik, itulah sedikit yang daripada pemaparan tentang kata sifat. Insyaallah mudah-mudahan kalian dapat mengerti.
Untuk kata sifat, mausuf dan sifatun. Mausufnya apa tadi? Contohnya adalah rumah, mobil, kamar. Nah, itu adalah mausuf yang disifati. Dan sifatunnya adalah besar, tinggi, pendek, gemuk. Nah, seperti itu. Sekarang kalian buka halaman berikutnya, halaman 8. Di situ ada latihan yang kedua. Akmilil ibarat al-atiyata bismil isyarah. Lengkapi kalimat berikut dengan kata penunjuk. Contohnya bagaimana Ustadz? Nah, nomor 1 kita lihat di situ ada ya Rifki, wahai Rifki. Mahadha, apa ini? Nah, itu hadza itu adalah kata penunjuk. Hadza dan hadhihi itu adalah kata penunjuk. Maka titik-titik kitabun qadimun. Jawabnya apa? Wahai Rifki, apa ini? Wahai Rifki, apa? Wahai ya Rifki, mahadha. Wahai Rifki, apa ini? Jawabnya hadza kitabun qadimun. Ini adalah titik-titik hadza kitabun qadim. Ini adalah kitab yang lama. Seperti itu ya. Jadi lengkapi kalimat berikut dengan kata penunjuk hadza dan hadhihi. Yang kedua, hal hadhihi al-ghurfatu jadidah. Apakah ini ruangan yang baru? Naam, titik-titik hadhihi ghurfatu jadidah. Seperti itu. Yang ketiga, unzur ya Hasan. Lihatlah wahai Hasan. Titik-titik mirwahatun jadidah. Lihatlah wahai Hasan, titik-titik kepada kipas angin yang baru, jadidah yang baru. Lihatlah wahai Hasan, titik-titik mirwahatun jadidah. Nah, seperti itu kalian isi dengan kata penunjuk hadza dan hadhihi. Jika ada tak marbutoh berarti harus menggunakan hadhihi. Jika tidak ada tak marbutoh pada kosakatanya seperti tadi kitabun, kitabun itu tidak ada tak marbutohnya, maka menggunakan kata penunjuk hadza. Jika ada tak marbutohnya seperti ghurfatu jadidah, ada tak marbutohnya jadidatun. Tun itu adalah marbutoh, maka kata penunjuknya adalah hadhihi. Unzur ya Hasan, titik-titik mirwahatun jadidah. Nah, kata penunjuknya hadza atau hadhi, kalian isi. Hadza maktabun nazifun. Ini meja yang bersih. Wa titik-titik hizanatun kabirah. Dan titik-titik lemari yang besar. Kalian isi hadza atau hadhi. Kemudian yang kelima, titik-titik ghurfatul julus. Nah, di situ juga isi dengan kata penunjuk hadza atau hadhi. Kemudian yang B kalian kerjakan juga. Nomor 1, hadza qalamun jadidun wa hadza firjarun. Ini adalah pulpen yang baru. Wa hadza, dan ini firjarun, jangka titik-titik. Nah, ada ke dalam kurung jadidun atau jadidatun. Kalian lihat hadza atau hadhi. Kalau hadza pasti jadidun, kalau hadhi pasti jadidatun. Nah, seperti itu. Nomor 1. Nomor 2, hadhihi khizanatun kabiratun. Ini khizanatun, lemari yang besar. Wa hadhihi ghurfatun, dan ini ruangan titik-titik, sifatnya apa? Besar. Maka kabirun atau kabiratun, sesuaikan dengan kata penunjuknya. Kemudian yang ketiga juga sama, ada maktabun qadimun. Ini adalah meja yang lama. Wa hadhihi mistoratun, dan ini penggaris titik-titik qadimun au qadimatun. Qadimun atau qadimatun, isi sesuai dengan kata penunjuk yang benar.
Kemudian hadi mirwahatun qadimatun wa hadza misbahun qadimun au qadimatun. Isi pada titik-titik yang kosong sesuai dengan jawaban yang benar. Ghurfatul julusi wasi'atun. Ruang tamu atau ruang tempat duduk wasi'atun, luas. Ghurfatul julus adalah mausuf yang disifati. Kemudian wasi'atun adalah sifatnya. Wa ghurfatul mudzakarah, dan ruangan belajar titik-titik apa itu wasi'un atau wasi'atun. Perhatikan tak marbutoh dan kata penunjuk, atau perhatikan isi mudzakar dan muannasnya. Sesuaikan dengan kata yang benar. Baik, kita lanjut kepada latihan yang C. Lengkapi pertanyaan berikut, yakni titik-titik. Nomor 1. Al-hakibatu nazifatun. La hadhil hakibatu wasikhatun. Kalian disuruh melengkapi pertanyaan berikut. Berarti contohnya seperti hada atau hadhihi al-hakibatu nazifatun. Kalian disuruh melengkapi pertanyaan berikut dengan kata penunjuk atau kata tanya. Hal, apakah al-hakibatu nazifatun? Apakah hakibah itu bersih? Seperti itu. Kalian isi titik-titik tersebut dengan hal atau hadza atau hadhihi. Hal hakibatu nazifah, apakah al-khizanatu kabirah, apakah khizanah lemari itu besar? Tanda tanya. La hadhil khizanatu shaghirah. Ya, kalian tinggal isi dengan hal hadza, hal hadhihi, gitu. Nomor 1, hal hadhil hakibatu nazifah. Nomor 1 hal hadhihi, karena di situ ada tak marbutoh al hakibatu dan nazifatun, berarti menggunakan hal hadhihi. Seperti itu, isi titik-titik tersebut dengan hal hadza atau dengan hal hadhihi. Kemudian latihan yang keempat, yakni latihan yang D. Pasangkan kalimat pada kolom A dengan kalimat pada kolom B berikut. Di situ ada kolom A yang fil khizanah, di dalam lemari titik-titik. Jawabannya kalian cari pada kolom B, kolom B. Itu di dalam lemari ada apa? Cari di sini. Di lemari itu ada apa? Jawabannya ada di kolom yang ba. Ada kolom A dan ada kolom ba. Kolom A ini pertanyaan, kolom ba adalah jawaban yang harus kalian sesuaikan dengan kolom A. Al-baituka kabir, apakah rumahmu besar? Kalian tinggal mengisi dengan huruf abajadaha dengan jawaban yang sesuai. Baik, kita lanjut pada halaman yang 10. Kita akan kalian akan mendengarkan al-qiraah, teks berikut. Bacalah teks berikut dengan bimbingan guru. Di sini kalian akan belajar membaca qiraah, membaca teks. Judulnya adalah ghurfatun nazifatu, ruangan yang bersih. Ruangan yang bersih. Kalian boleh artikan di bawahnya, al-ghurfatu ruangan, an-nazifah adalah bersih. Kemudian Ustaz lanjut, fi baiti khamsatu ghurafin, di dalam rumahku ada 5 ruangan. Hunaka, di sana, ghurfatul julus, ini ruangan tamu atau ruang tempat duduk. Wa ghurfatul mudzakarah, dan ruangan belajar. Wa ghurfatun naum, yakni ruang tidur. Wal matbah, yakni dapur. Wal hammam, dan ruangan
WC atau toilet, ruang kamar mandi. Yajibu alaina, wajib bagi kami, an nahfaza, menjaganya, tahurul ghuraf, yakni untuk selalu membersihkan ruangan tersebut. Wajib bagi kami menjaga kebersihan ruangan tersebut. An-nazafatu muhimmatun li hayatina. Kebersihan itu adalah tugas bagi kehidupan kita semua. Di antara manfaatnya yaitu tanfa, yakni bermanfaat untuk lisihatin nafsi, yaitu kesehatan jiwa kita, diri kita, an-nafsi, wal ijtimaiyah, dan kesehatan bersama, wali jamalil manazir, dan untuk keindahan pandangan mata. Jadi ruangan yang bersih itu indah dilihat oleh kita semua. Kama qila, sebagaimana Nabi SAW bersabda, an-nazafatu syatrum minal iman, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Li'annana, karena muslimun, karena kita adalah seorang muslim. Wa qala Allahu fil Qur'an fi suratil Baqarah, dan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang selalu membersihkan diri. Seperti itu teks qiraah bacaan kita tentang al-ghurfatun nazifah, yakni ruangan yang bersih. Kemudian kalian kerjakan latihan yang kedua, yakni jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks qiraah. Kam ghurfan fi dzalikal bait? Berapa ruangan di itu rumah tadi? Jawabnya adalah fi bait khamsatu ghurafin. Fi baiti khamsatu ghurafin. Dan yang kedua, uzkur anwa'a tilkal ghuraf. Uzkur, sebutkanlah macam-macam ruangan itu. Tadi ada hunaka ghurfatul julus. Seperti itu kalian teruskan daripada 5 ruangan tersebut. Kemudian hal yajibu alaina an nahfazun nazafah. Kenapa kita wajib membersihkan, menjaga kebersihan? Kenapa kita wajib menjaga kebersihan? Kalian cari di teks qiraah tadi yang Ustaz telah artikan. Kenapa kita wajib menjaga kebersihan? Jawab. Kemudian yang keempat, hal nazafatu muhimmatun jiddan. Apakah kebersihan itu tugas jiddan, tugas yang harus kita bersemangat gitu kan? Apakah kita harus bersemangat mengerjakan tugas kebersihan itu? Jika benar, jawabnya adalah tadi ada an-nazafah muhimmatun li hayatina. Apakah kebersihan itu tugas jiddan yang harus kita semangat? Kemudian yang kelima, udkur ahamiyatan nazafah. Sebutkan ahamiyah, sebutkan macam-macam kebersihan. An-nazafah. Sebutkanlah ahamiyah an-nazafah. Ya, di situ juga ada di teks qiraah tadi macam-macam kebersihan. Di antaranya kebersihan itu apa tadi? Satrum minal iman. Kemudian innallaha yuhibbut mutatahhirin. Kalian isi
sampai nomor 5. Kemudian kerjakan yang ayah menulis. Tidak. Oke. Selesaikan untuk sampai latihan 2 pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Sekian dari Ustadz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.